Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya di rumah. Amin. Halo anak-anak, apa kabarnya? Berjumpa lagi ya dengan Bapak di pelajaran PJOK atau Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Nah, kita sudah masuk di pelajaran 9, yakni pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan belajar kita bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Sesuai dengan judul, dalam materi kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menjaga dan merawat alat reproduksi kita agar tetap sehat dan bersih. Baik, hal yang akan kita pelajari hari ini adalah: yang pertama, perlunya memelihara alat reproduksi dan perilaku dalam memelihara alat reproduksi. Adapun dalam perlunya memelihara alat reproduksi meliputi manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi dan tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi. Selanjutnya, dalam perilaku memelihara alat reproduksi meliputi cara memelihara kebersihan alat reproduksi dan penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga atau kurang bersih. Baik, kita langsung saja ke materi yang pertama, yakni manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi. Menjaga kebersihan alat reproduksi, terutama bagian luar, merupakan bagian dari kebersihan diri. Kebiasaan ini perlu ditanamkan sejak dini, tidak hanya anak perempuan saja loh, tetapi anak laki-laki juga perlu membiasakannya. Penyakit pun dapat timbul akibat kebersihan di sekitar bagian alat reproduksi yang tidak terjaga. Nah, apa saja manfaat menjaga kebersihan alat reproduksi? Yang pertama, kulit di sekitar alat reproduksi selalu sehat dan bebas dari bau tidak sedap. Ketika kulit di sekitar alat reproduksi kita menimbulkan bau yang tidak sedap, jangankan orang lain, bahkan diri kita sendiri akan enggan untuk mencium bau tersebut. Kemudian aktivitas buang air kecil dan buang air besar tidak terganggu. Yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Dan yang keempat, dapat beraktivitas sehari-hari dengan nyaman. Coba kalian rasakan ketika kulit di sekitar alat reproduksi kalian mengalami yang namanya gatal-gatal dikarenakan alat reproduksi kalian kurang bersih. Hal tersebut sungguh akan mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian untuk tujuan menjaga kebersihan alat reproduksi, yang pertama tentunya pasti memelihara fungsi alat reproduksi. Kemudian yang kedua seperti tadi, menghindari munculnya aroma tidak sedap pada alat reproduksi. Yang ketiga, mencegah terjangkitnya penyakit pada alat reproduksi. Dan yang keempat, meningkatkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Nah, sekarang kita sudah masuk dalam cara memelihara kebersihan alat reproduksi. Bagaimana saja caranya? Nah, cara yang pertama, kita harus dibiasakan dengan mencuci tangan. Kemudian, yang B, membersihkan diri setelah buang air.
C. Mengelap dengan handuk atau tisu. D. Mengenakan celana dalam yang bersih dan higienis. E. Mencuci pakaian dan celana dalam yang kotor. Selanjutnya F. Mengenakan celana yang longgar. G. Membiasakan buang air di toilet atau kamar mandi. Dan yang terakhir, menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Untuk rinciannya bisa anak-anak baca sendiri, dari mencuci tangan hingga menjauhi makanan dan minuman yang kurang sehat. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas tentang penyakitnya. Penyakit akibat kebersihan alat reproduksi yang tidak terjaga. Nah, di sini yang A, terdapat infeksi saluran kencing disebabkan oleh bakteri, dan gejala dari infeksi ini yaitu rasa ingin selalu buang air kecil, nyeri atau perih saat buang air kecil. Kemudian warna urin atau warna air kencing itu keruh dan bau. Selanjutnya yang B, ada kudis, itu disebabkan oleh tungau. Yang C, ada eksim atau peradangan pada kulit yang menyebabkan munculnya gatal-gatal. Kemudian yang D atau yang terakhir ada uretiris, adalah penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada bagian lapisan uretra. Lapisan uretra adalah sebuah saluran kecil yang berfungsi untuk mengalirkan air kencing ke luar tubuh. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami ya. Nah, berikut adalah rangkuman materi kita hari ini. Silahkan anak-anak baca sendiri dan pahami sendiri teks yang ada di video. Kita masuk pada tugas mandiri untuk kelas 6 dalam materi pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Untuk tugasnya tetap sama, hanya satu, yakni catat materi kita hari ini di buku tulis PJOK. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat dalam menjalani puasanya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.